shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi pada IMPA kali ini. Sebentar adik-adik, sebelum kita akan mulai ibadah kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Untuk itu adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Mars PA. Adik-adik tetap berdiri ya. Kita akan menyanyi lagu kali ini dari Kidung Ceria 262 dengan judul Apabila Kita Sukacita. Sukacita Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Bila kita sukacita Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu kita berdoa. Adik-adik masih tetap berdiri. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau juga masih memberikan kami nafas hidup. Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur kami akan beribadah kepadamu. Tuhan tolong urapi setiap ibadah kami ini Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan adik-adik duduk. Adik-adik sudah boleh duduk ya. Ambil Alkitabnya, kita akan membaca Mazmur. Kali ini Mazmurnya diambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 2. Karya ulangi ya, Mazmur 145 ayat 1 dan 2. Oke adik-adik, karya bacain ya. Mazmur 145 ayat 1 dan 2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Mazmur. Untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian dari Kidung Ceria 215. Judulnya Hai Dengarlah Kawanku.
Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Kak Richard. Adik-adik dengarkan ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kakak akan pimpin adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Berkatilah kami ya Bapak dari awal pertanyaan sampai akhir nanti ya Bapak. Dan kiranya firman-Mu bisa menjadi berkat ya Bapak untuk hidup kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Bapak yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan sekarang kita siapkan Alkitab kita ya. Kita buka di Keluaran 15 ayatnya yang ke-22 sampai 27. Nah, Keluaran itu ada di samping kitab Kejadian. Sudah dapat adik-adik? Kakak akan baca di perikopnya dulu, di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apa yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Tetapi telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir nih adik-adik. Tapi sebelum kakak cerita, kakak mau nanya dulu adik-adik. Ada yang tahu nggak nama presiden kita yang sekarang siapa? Siapa? Ya, namanya Pak Joko Widodo. Terus tugas dari seorang presiden itu apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ya, betul banget. Memimpin rakyat Indonesia. Hebat ya. Nah, adik-adik, di sini kakak mau cerita ada seorang yang bernama Musa, yaitu orang yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah melakukan semua itu untuk menggenapi janjinya bagi umat manusia adik-adik. Terus Tuhan memimpin bangsa Israel melalui Musa dan Presiden Joko Widodo untuk memimpin bangsa Indonesia. Karena mereka jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, cerdas, kreatif, rela berkorban, mencintai dan dicintai oleh bangsa sendiri adik-adik. Tapi semua itu mereka raih karena mereka memiliki rasa takut akan Tuhan dulu adik-adik. Sehingga mereka menjalankan kepemimpinannya dengan selalu taat, melakukan segala sesuatu sesuai ajaran dari perintah Tuhan. Nah adik-adik, ketaatan ini mereka lakukan dalam segala keadaan loh. Hebat ya. Tidak hanya dalam keadaan yang menyenangkan saja tapi adik-adik, bahkan dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, mereka tetap menjalani kepemimpinannya loh, sesuai ajaran dari Tuhan. Hebat banget ya. Adik-adik mau gak jadi seorang pemimpin seperti Nabi Musa dan Pak Joko Widodo? Pasti mau dong. Tapi harus ingat dulu nih adik-adik, untuk menjadi seorang pemimpin, adik-adik harus memiliki pribadi seorang pemimpin juga. Yang seperti kakak sudah jelaskan tadi, Tuhan dapat memakai setiap orang yang dikehendakinya untuk menjadi pemimpin loh. Oleh karena itu adik-adik, dari sekarang harus memacu diri ya, untuk belajar sungguh-sungguh menjadi seorang pemimpin.
mulailah dari hal-hal kecil dulu adik-adik, seperti doa makan di rumah, memimpin barisan di sekolah, memimpin doa di infak, dan sebagainya adik-adik. Nah, adik-adik harus tanamkan diri itu dalam diri adik-adik, supaya nanti adik-adik bisa jadi pemimpin yang hebat seperti Nabi Musa dan Pak Joko Widodo. Ya adik-adik, ingat, jadi seorang pemimpin itu nggak gampang, tugasnya juga berat, tapi adik-adik bisa kalau adik-adik pakai Tuhan di dalamnya. Oke? Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan yang disampaikan oleh Kak Richard. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 20, yaitu Bapa di Sorga. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Richard. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kakak akan memimpin doa syafaat. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak atas berkat pada pagi hari ini ya Bapak. Ya Bapak, kami ingin berdoa untuk gereja dan pelayanan kami ya Bapak, agar sekiranya apa yang kami doakan untuk gereja dan pelayanan kami bisa menjadi berkat ya Bapak. Berkati juga pendeta-pendeta ya Bapak, dan majelis-majelis yang bertugas serta orang kantor ya Bapak, agar kiranya mereka bisa selalu sehat dan selalu mengagungkan nama-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar kiranya bangsa dan negara kami bisa selalu damai ya Bapak, dan dijauhkan dari sakit penyakit ya Bapak. Engkau juga berkati para presiden dan staf-stafnya ya Bapak, agar mereka bisa selalu memimpin bangsa negara ini dengan baik dan tidak kekurangan suatu apapun ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk orang sakit, agar kiranya Engkau mau menyembuhkan ya Bapak, Engkau mau mengangkat penyakitnya, agar mereka bisa sembuh ya Bapak, dan bisa berkumpul bersama keluarga mereka ya Bapak. Ya Bapak, inilah doa syafaat kami ya Bapak, yang kiranya akan disempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa syafaat. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahannya disatukan oleh Mama dan Papa yang akan nanti akan dibawa, yang akan diserahkan ke kantor gereja. Nah, untuk
persembahan kali ini kita akan menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Nah adik-adik, sekarang kita berdoa persembahan. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh dapat berguna bagi pelayanan dalam gereja-Mu. Berkati setiap kami yang telah memberi Tuhan. Engkau yang berkati kami, agar kami mampu dapat memberikan yang terbaik di kemudian hari nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, gak terasa ya, ibadah kita hari ini akan selesai. Untuk itu, sebelum kita menutup ibadah kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 160 yang berjudul Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita yang akan doanya akan dipimpin oleh Kak Richard. Nah adik-adik, kita sudah berada di ibadah penutup hari ini, ibadah impak kita. Kakak mengundang adik-adik untuk lipat tangan, kita tutup mata, mari berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak atas berkat-Mu pada hari ini, karena dengan berkat-Mu ya Bapak, kita bisa berkumpul bersama ya Bapak dan mendengarkan firman-Mu pada minggu ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kiranya apa yang telah kami dengar dan diceritakan oleh Kakak Layan bisa bermanfaat ya Bapak untuk hidup kami dari hari lepas hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, memuji dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan dengan kakak lain yang lain. Selamat hari Minggu.